Di mana ya pemberitahuannya? Tapi sudah saya record. Nanti saya akan kirimin. Oh, oke, makasih ya Pak. Oke. Ini saya record nih. Ya, kita buka di latihan 1. Kita buka di latihan 1. Nah, seperti biasa, sebelum menjawab, baiknya dibaca dulu soalnya, oke? Pahami dulu soalnya, apa yang perlu dicari. Kemungkinan besok itu, untuk soal Excel, dia mainnya per poin. Kemungkinan besar ya. Kemungkinan besar mainnya per poin. Jadi, nanti semua tabel yang ada di soal kalian buat, oke? Ya, itu ada nilainya nanti. Ya, misalnya ada 5 tabel, berarti kalian bikin 5 tabel. Ada 2 tabel, kalian bikin 2 tabel. Ya, ada 4 tabel, kalian bikin 4 tabel. Nah, setiap tabelnya nanti itu ada nilainya. Oke, itu dia. Kalau kalian sudah membuat tabel saja dan ada isinya, berarti kalian sudah dapat nilainya. Itu dia. Oke. Nah, habis itu kalau untuk soalnya nggak usah dibuat, nggak masalah. Kan ada ketikan soalnya, nomor 1 apa, nomor 2 apa, itu nggak usah. Yang penting kalian tulis, kalian buatkan tabelnya saja. Sama isinya. Oke ya? Nah, pada saat mengisi datanya, kalian lihat benar-benar. Apalagi dengan data kode yang kalian pakai. Ya, biasanya itu nanti untuknya seperti ini. Kayak kode DK nih, DK 856. Nanti kalau untuk VLOOKUP, HLOOKUP kan yang akan dipakai kodenya. Nanti bisa error kalau tidak sama. Ya, Pak. Kecuali nama ya. Nama ini typo nggak masalah. Tapi datanya harus lengkap. Oke? Itu dia. Ya, Pak. Nah, untuk di latihan 1 ini masih ingat caranya? Ini saya hapus dulu ya. Nah, nanti dilihat soalnya yang dicari yang mana saja. Ya. Latihan 1 ini adalah uang makan per hari dikali jumlah hari kerja. Jadi ini uang makan per hari, ini ada 12.500, ya kan? Ya, Pak. Ya, Pak. Dan nah ini uang makannya. Berarti 12.500 ini dikali jumlah hari kerja. Ya, jumlah hari kerja. Berarti sama dengan jumlah hari kerja dikali 12.000. Kelihatan nggak? Kelihatan ya. Nah, dikali uang hak makan per hari, tinggal diklik selnya. Lupa dikunci. Habis itu kita kunci menggunakan F4. Apa alasannya dikunci? Biar nggak ke bawah. Biar nggak pindah-pindah, karena dia sebagai key-nya. Karena nanti yang untuk data Dedi pun akan dikalikan 12.500. Begitupun yang selanjutnya sampai ke si Endang. Oke? Nah, setelah itu kita turunkan saja ke bawah. Oke. Itu dia ya. Nah, selanjutnya cari uang lembur. Ya, uang lembur adalah lembur per hari dikali jumlah jam lembur. Nah, ini uang lembur per hari, ini jumlah jam lembur. Ya, caranya sama. Berarti sama dengan jumlah jam lembur dikali uang lembur dikali uang lembur per hari. Jangan lupa dikunci. Oke, lalu tekan enter. Bagaimana kalau dibalik, Pak? Misalnya sama dengan uang lemburnya dulu, baru dikali jumlah bisa. Tapi ingat, uang lemburnya ini
kunci. Oke? Itu sama saja hasilnya. Lalu ditarik ke bawah. Oke ya? Ya, Pak. Oke. Oke. Total mingguan berarti Tambah. 11. ditambah. Ditambah sama dengan ini Makan ditambah ditambah uang mulut. uang undur. 17. Oke. Ditambah 17. Oke ya, paham sampai sini? Paham, Pak. Ini pasti digunakan. Oke? Pak. Biasanya. Kita ke latihan 2. Gunakan fungsi if. Nah, berarti pakai fungsi If. Masih ingat fungsi if? Masih. Masih ingat. Nah, kita lihat soalnya ya. Jadi 2 karakter dari kiri kode DK. Ingat, ini kode DK ya, bukan kode DK yang ini. Ya. Adalah AD, maka kode asalnya adalah solo. Berarti kita menggunakan fungsi if dengan fungsi Left. karena dia ada di sebelah kiri. Oke ya, kita coba hapus. Berarti di sini if sama dengan if. Lalu logical testnya adalah left. Ya, teksnya yang ini. Kebetulan di komputer saya pembatasnya adalah koma. Ya, nanti tergantung kalian di komputer masing-masing mau koma atau mau titik koma ya. Numcatnya berapa? 2. Oke. Habis itu berarti langsung tutup kurung. Nah, kembali lagi ke logical test. Sama dengan Kutip. sama dengan AD, maka if true-nya adalah solo. Oke ya. Terus tutup lagi. Oke, lalu kita coba. Enter. Kenapa false? Karena bukan AD kode DK-nya. Karena bukan AD ya. Karena dia adanya di bawah sini. Karena dia kodenya adalah DK. Ya, berarti tinggal ditambah. Ya, tinggal ditambah. Tinggal di bagaimana caranya? Tambah if lagi. Koma. Ya, tambah if dari sini ya. Ya, Pak. Di copy saja. Ya, agar gampang. Ya, kelihatan nggak ini? Kelihatan. Nah, agar lebih jelas, bisa kelihatan ini ya. Kelihatan, Pak. Berarti kedua adalah DK ya. AB. Kita coba AB. Jogja. AB itu Jogja. Jogja. Terus koma titik AB Jogja. Selanjutnya DH Kupang. TH itu Kupang. Kupang. Habis? Satu lagi ya? Bali. Satu lagi, maka Koma Bali. Bali. Pas? Apa? Ya, lalu tekan enter. Benar. Dia akan muncul. Itu dia. Oke. Masih hafal yang ini ya? Masih. Ini pasti biasanya pasti digunakan masalah if ini. Pak. Ya. Terus nomor kendaraan. Nomor kendaraan diambil dari 3 angka di tengah dari kode DK. Rumusnya apa? Meet. Berarti sama dengan meet. Teksnya adalah ini. Terus start numbernya berapa? 4. 1, 2, 3, 4. Oke. Koma? Ini 3 ya. 3. Mm-mm. Lalu tutup kurung dan enter. Oke. Tinggal ditarik ke bawah. Sip. Terus kode kendaraan diambil dari 2 karakter dari kode dari kiri dari kode DK. Berarti pakai left. Pinter sudah. Sama dengan left. Teksnya ini koma 2.
Oke. Oke, Pak. Nah, paham sampai sini? Paham. Paham ya. Kita lanjut. Nah, ini sudah ke VLOOKUP ya. Kita coba sudah VLOOKUP ya? VLOOKUP Sudah, apa? Pak. Nah, sudah Sudah, Pak. VLOOKUP ya. Karena yang akan dicari adalah jenis kue. Jenis kue. Ya, oke. Jenis kue berdasarkan kode kue. Ya, kode kuenya ada di sebelah kanan tabel nih, jenis dan kode kue. Oke, itu dia. Jenis kue cari sendiri menggunakan lookup. Berarti masih ingat rumus lookup? Sama dengan VLOOKUP. Nah, lookup value-nya adalah Kode kue. kode kue ini ya. Kode kuenya ya. Lalu koma tabel array-nya yang Kode kue sampai jenis kue. yang ini ya, sampai jenis kue. Iya, Pak. Habis itu Kunci. dikunci. Ya. Terus koma. 2. Indeknya berapa? 2 ya. Ingat yang di blok datanya saja, jangan header-nya juga. Iya, Pak. Oke. 2, terus rank-nya pakai true atau false? Pakai false. Kita memang cari yang benar-benar sama. Oke. Lalu tekan enter. Oke, L itu lemper ya. Tinggal kita tarik ke bawah. P itu pastel. Terus R itu resource. Oke? Pas ya? Iya, Pak. Oke. Nah, kalau yang harga kue berarti pakai VLOOKUP juga. Lookup. Ya. Sama persis ya, sama dengan VLOOKUP. Lookup value-nya berdasarkan kode kue aja ya, yang gampang ya. Terus tabel array-nya kita blok semua. Lalu tekan F4 di koma. Full index-nya berapa? 3. Oke. Rank-nya adalah False. Oke, lalu enter. Lalu tinggal tarik ke bawah. Oke ya. Paham ya VLOOKUP ya? Pak. Pak. Terus ke total belanja. Total belanja kita lihat total belanja nggak ada ya di sini. Jumlah. Total belanja berarti Sama. harga kue dikali jumlah kue ya. Itu total belanja ya. Sama dengan harga kue dikali Jumlah jumlah kue. kue. Gampang lah yang ini ya. Nggak mungkin nggak bisa. Oke. Nah, itu dia. Terus kita masuk ke klasifikasi. Klasifikasi berarti jika total belanja besar sama dengan 15 maka banyak. Nah, jika nanti soalnya seperti ini ya, ada klasifikasinya maka ada jika-jika ini ya. Kalau kalian baca soal ada jika-jikanya ini pasti itu menggunakan if. Ya. Itu dia. Nah, sedangkan yang ini lemper, bolu ini sebenarnya bisa kita gunakan pakai if juga. Tapi satu-satu ngerjakannya. Iya sih. Ya kan? Nah, Iya, ya, Pak. satu-satu ngerjakannya. If L maka bolu, if L maka lemper, if B maka bolu, if R maka resource. Tapi kan banyak. Dan itu tidak diperkenankan. Oke. Nanti dilihat di soal. Kalau soalnya disuruh kita pakai lookup, berarti kita rumusnya harus pakai lookup. Tidak boleh pakai yang lain. Sesuaikan dengan soal yang disuruh. Itu dia. Oke ya? Ya, Pak. Oke, sekarang kita ke klasifikasi. Klasifikasi berarti menggunakan if. If-nya berarti tadi sama. Berarti sama dengan if. Nah, jika Total belanja, Pak. total belanja, ini total belanja, terus besar sama dengan ya, karena ada besar sama dengan
Ya, Besar besar sama dengan, berarti ada dua ya. Besar sama dengan, jangan lupa ya. Berapa? 15.000. 15.000. Maka hasilnya Banyak. banyak. Oke. Kita coba dulu. Oke, Pak. Berhasil nggak? Tuh, false ya. Karena dia tidak. Ini ya. Berarti besar dari 15.000 dia banyak. Nah, tinggal kita copy paste saja biar cepat daripada kalian lama-lama. Tapi yang kurang teliti ditulis saja nggak masalah, ditulis satu-satu. Tapi akan lebih enak seperti ini. Nah, kan ini terus di copy. Ini kan kalau kita pastikan, nih misalnya ya, bisa kelihatan kan? Ya. Kursor saya di mana ya? Di sini ya. Nah, kalau kita pastikan kayak gini, nah kan dia di sebelahnya. Nah, ini bisa kalian turunkan ke bawah. Biar gampang untuk mengklasifikasinya. Caranya adalah tekan ALT di keyboard, lalu tekan Enter. Nah, jadi kalian Tapi kan masih gampang. tetap koma ya, Pak? Belakangnya. Harus koma. Ya, harus koma. Koma Komanya itu ditaruh di bawah juga nggak masalah. Misalnya di sini komanya. Tuh. Yang penting nyambung gitu, Pak ya. Yang penting dia ini sama saja seperti ini nih. Nah, kita kan kalau kayak gini agak susah nih. Kalau udah banyak nih, kalau udah sampai panjang-panjang. Misalnya sebanyak ini gitu. Ini contoh salahnya ya. Enter. Nih, misalnya udah sebanyak ini. Kalian kan bingung tuh ngeceknya. Bisa kelihatan nggak? Bisa. Nah, kalian kan bingung kan ngeceknya kalau kayak gini kan. Nah, akan lebih enak kan seperti ini. Tuh satu-satu kalian ngeceknya. Tuh. Kan? Iya. Nah, kalau dia if-nya banyak, nah, akan lebih enak kan ngeceknya. Itu dia fungsinya. Oke, kita balik lagi. Berarti ini ada 3 ya. Banyak, terus koma, if-nya ini yang kedua berapa? 10.000. 10.000, besar sama dengan 10.000 ya. 10.000 sedang. Besar sama dengan 10.000 itu sedang. Sedangkan yang terakhir Sedikit. sedikit. Oke. Dan ini kan ada missing. Oh ini. Komanya, Pak. Yang salah. Nah, ini dia. Oke ya, tinggal kita tarik ke bawah. Oke ya. Paham sampai di sini? Paham. Ya. If 15.000 maka banyak. Ini kebanyakan ini. Oke ya. Ini dia. Paham ya sampai sini if-nya? Paham. Jangan lupa save. Oke. Iya, Pak. VLOOKUP sudah, HLOOKUP sudah, if juga sudah. Terus apa lagi? Ada yang mau ditanya? Ini berarti pakai VLOOKUP juga nih, ya kan? Bisa kelihatan kan? Nih, VLOOKUP. Oh, HLOOKUP. 6, Pak. Hah? Latihan 6 coba, Pak. Latihan 6. Yang ini yang baru dan lama ini ya? Dia tuh pakai koncate, Pak. Koncate. Yang digabung-gabung. Kontinante, Pak. Kontinante. Oh, koncate. Ini untuk menggabungkan dua ini. Pakai rumus dan ini. Ini kemungkinan besar nggak ada ini.
palingan klasifikasi aja mungkin. Kayak misalnya ini VLOOKUP tapi dia mengambilnya hanya di ID-nya saja contohnya. Ini misalkan ID. Coba kayak gini ya. Dia hanya disuruh mencarikan jenisnya saja, contohnya gitu. Ya. Berarti kalau berdasarkan jenisnya saja yang dicari, berarti berdasarkan kode, tapi kodenya hanya yang dari sebelah kiri. Ya. Karena yang sama di sini hanya ID, BR sama MD, ya. ID, BR, MD. Berarti caranya adalah sama dengan VLOOKUP. Terus kita pisahkan dulu pakai left ya. Left, ini kita pisahkan dulu. Koma. Kode CD. Kode CD. Koma berapa? Koma 2 ya. Karena kita akan mengambil 2 karakter saja. Lalu tutup kurung. Lalu tabel array-nya ya. Di blok kita akan mencari jenisnya saja kan. Di blok sampai di sini. Lalu ditekan F4. Koma lagi. 2. Berapa? 2 ya. 2. Koma terus langsung false. 2 false. Lalu tekan False. Nah, Pakai 0 boleh kan, Pak? pakai 0 boleh. Pakai 0 boleh. Itunya juga sama. Nah, oke. Kalau pakai 0 boleh. Oke, isinya sama. Nah, itu dia untuk VLOOKUP. HLOOKUP pun seperti itu. Mana yang HLOOKUP ya? Latihan berapa ya HLOOKUP ya? Latihan 8 ya HLOOKUP ya? 8, Pak. 8 ya HLOOKUP ya? Ya. Yang berarti jenis penyakit. Nah, ini HLOOKUP. Ya. Kita hapus dulu coba HLOOKUP. Berarti HLOOKUP ini kita mau lihat dari jenis penyakitnya. Dia akan muncul interest, saraf, sama jantung. Berdasarkan kode penyakitnya 1, 2, 3. Oke, kodenya 1, 2, 3. Dan kodenya itu ada di nih ya, 1, 2, 3 nih ya. Oke. Ya, Pak. Sebenarnya kan pakai if juga bisa. Ya kan? Tapi kalau soalnya diharuskan menggunakan lookup, kita harus pakai lookup. Lookup. Oke, sama dengan HLOOKUP. HLOOKUP. Pakai apa kita? Mid. Pakai mid ya, karena dia di tengah-tengah ya. Tidak di kanan sekali, tidak di kiri sekali. Karena yang diambil hanya kode angkanya saja, 1, 2, sama 3. Berarti pakai mid. Lalu teksnya ini ya, C12. Start number-nya berapa? 1, 2, 3, 4, 12. 12 ya. 12 dan numchat-nya adalah 1. Karena hanya 1 karakter. Oke. Tutup kurung. Lalu tabel array-nya. Nah, jangan lupa datanya saja yang di blok. Oke. Datanya saja yang di blok. Lalu tekan F4. Koma lagi. Row indexnya berapa? 2 ya. 1, 2. Kalau VLOOKUP dia kiri ke kanan, kalau HLOOKUP atas ke bawah. 2, lalu koma, false atau 0. Oke. Tekan enter. Oke, 1 interest. Ya, 3 jantung. Oke. Itu dia. Oke ya. Pak, ulang Ya. Pak, kurang paham Pak. Ulang. HLOOKUP sama VLOOKUP itu sebenarnya sama persis, cuman beda di pengambilan datanya saja. Oke. Berarti kita coba yang HLOOKUP. HLOOKUP yang akan kita ambil adalah ini tabelnya, ya. Ciri-cirinya adalah kita ngambilnya dari atas ke bawah. Bawah. Ya, atas ke bawah ini. Kodenya adalah ini 1, 2, 3. Ya. Ya. Nah, berdasarkan kode kamar ini. Nah, kode kamar ini, di dalam kode kamar ini angka 1, angka 2, angka 3 adanya di tengah.
Ya, tidak tengah-tengah amat sih sebenarnya, tapi dia ada di tengah. Ya, sini dia di satu nih. Ya, berarti harus pakai mid. Ya, harus kita pisahkan dulu. Jadi caranya adalah sama dengan lookup. Lookup. Oke. Lookup value-nya adalah ini, kode kamar. Berarti kita pakai mid dulu kan? Iya. Ya, untuk memisahkan embel-embel yang lain dengan kode yang kita cari. Berarti mid, terus teksnya adalah ini. Berapa tadi start nomornya adalah 12. Tahu kan dapat 12 dari mana? Dari A. Ya tahu Pak. Oh ya, Dari urutan ini. Iya, Satu ini dihitung. urutan keberapa ya. Terus numchatnya adalah 1 karena hanya satu Satu. karakter yang akan kita ambil. Oke ya. Lalu Oke Pak. tutup kurung ya, koma, row indexnya baru kita blok tabelnya ya. Ingat, datanya saja yang di blok. Blok. Oke, lalu tekan F4, koma lagi, yang aktif adalah row index num adalah 2, lalu pakai pulse boleh pakai 0 ya, tergantung. Pakai pulse juga bisa. Lalu tekan enter. Oke ya, muncul, tinggal tarik ke bawah. Oke ya, lookup aman ya, lookup? Pak. Aman Pak. Aman Pak. Terus apa lagi ya yang kalian mau pelajari? Or. Yang Excel. Or ya? And or. N or, N atau or gitu ya. Itu ada di mana ya? Ini soalnya ada nggak di sini? Nggak ada. Yang pakai N or, nggak ada ya? N. Yang kalau masalah ini tagihan kali-kali bagi-bagi tambah-tambah bisa semua ya. N. Nggak ada ya N-nya? Di ini nah, ada N. Ya, di bonus. Oke, N ada nih, N. Fungsi N. Di bonus kita hapus dulu. Kita lihat N. Bonus, mana sih bonus? Soal bonus. Ini ya, jika total harga di atas 50.000 maka dapat bonus 10% dari harga total. Namun jika di bawah 50 tidak dapat bonus. Oke ya. Ini harganya, ini jumlah obatnya. Berarti dia pakai N. Kalau beli obatnya di atas 50 dan jumlahnya di atas 500, berarti dia dapat bonus 10% dari harga total. Oke ya. Berarti sama dengan N ya, karena N. Logikal pertamanya adalah kita cek dulu jumlah obatnya. Ya. Jumlah obatnya besar sama dengan 50. 50 ya. Berarti 50 termasuk ya. Atau besar aja. Besar dari 50. Besar dari 50. Itu dia ya. Koma untuk logika keduanya. Yang ini G9-nya. G9-nya. Ya kan, besar Dari 50.000. besar dari 50.000 apa 500? 50.000. 50.000. 50.000 ya. Ya Pak. Nah, maka hasilnya adalah tutup kurung. Oh, saya lupa kasih if di depannya. Karena dia jika. Oke ya.
jika, ya kan? Saya lupa kasih if di depannya. Jika F9 ini besar dari 50 dan total harganya lebih besar dari 50.000, maka total hasilnya apa? Maka dapat bonus persen dari total harga. Maka 10% dikali total harga. total harganya mana? G9. Ini ya, total harga ini ya. Ya, Pak. Ya, oke itu dia. Oke ya. Nah, jadi bacaannya jika jumlah obat besar dari 50 dan total harganya lebih besar dari 50.000, maka dapat bonus 10% dari total harga. Oke, itu dia. Lalu tekan enter. Nah, jika tidaknya, false-nya kita kasih 0. Itu aja. Ya. Oke. Lalu Pak, tekan. dan tuh jadi untuk penggabungan ya, Pak? Oke. Siapa yang buka YouTube nih? Oke ya. Pak. Itu dia. Dan kalau OR dia salah satu. Ya, Kalau N kalau tuh OR berarti gabung dia ya, salah. Pak? Kalau N itu jika dua kondisinya sama, jika dua kondisi keduanya sesuai dengan yang diinginkan, maka dia akan tampil. Contohnya kayak gini, yang data pertama, ya kan? Kondisinya jika jumlah obat kan lebih besar dari 50 dan total harganya 500.000. 500 apa? Ya 500.000. Ini 50. 10.000, Pak. 50.000. Maka dia dapat diskon. Tapi ini kenapa dia tidak dapat diskon? Karena jumlah obatnya di bawah 50. Oke, Pak. Kalau ini saya ganti 51, dia akan dapat. Tuh. Ya kan? Nah, itu kalau dan itu dua-duanya harus memenuhi kondisi. Oke. Nah, kalau ganti 50 aja, dia nggak bakalan dapat diskon karena kita tidak bikin sama dengan. Karena kalau besar saja dari 50 berarti dia startnya dari 51. Oke, Pak. Nah, itu nanti tergantung soal. Oke. Nah, itu. Kalau OR kayak mana? Kalau OR berarti misalnya ya, kita ganti OR. Ganti 5 berarti 500.000 contoh. Kita ganti OR ya, salah satunya saja ya. If OR, nah logika pertamanya adalah ini besar 50 ya. Logika keduanya adalah yang total harga lebih besar dari 500.000 ya, 500.000. Kan kita akan kenapa dia tidak mau tutup kurung karena belum selesai. Hasilnya adalah 10% dikali total harga. False-nya adalah 0. Nah, itu dia. Tinggal tarik ke bawah. Nah, yang atas nih dia iya. Ya. Yang atas nih dia dapat. Kenapa dapat? Karena dia hanya memilih salah satu kondisi aja di antara dua ini. Iya, Pak. Yang ke bawah ini kenapa dia tidak dapat nih? Yang nomor 11 nih. Kenapa dia tidak dapat? Dua-duanya tidak terpenuhi, Pak. Dua-duanya tidak terpenuhi.
kondisi yang pertama tidak terpenuhi, kondisi kedua tidak terpenuhi, makanya dia tidak. Pak. Ya. Terus mana lagi ya? Yang ini saya ganti coba 12. Nah, 12 150. Ya 12 tetap, yang ini saya ganti 12 coba. Oh, ini totalnya dapat semua ya, nggak bisa. Nah, itu dia OR. Oke? Oke, Ada yang mau ditanya? Ini nanti kalau kapan kita pakai AND OR itu tergantung soal. Oke ya, kalau soalnya disuruh pakai dan, maka kita pakai dan, atau or. Itu dia. Oke? Kita disuruh buat tabel juga ya, Pak? Apa langsung diisi? Ya, kita bikin tabel dari nol. Hah? Nanti kalian akan dapat sama kayak tryout, sama kayak kalian tryout kemarin, saya kasih soalnya pakai PDF. Nah, kalian bikin dari nol. Nah, jadi kalian tampilannya kosong kayak gini. Nah, nanti kalian bikinkan tabelnya, berapapun jumlah tabelnya yang ada di soal, kalian bikin semuanya. Karena tabelnya nanti kalian masuk ke dalam nilai. Oke? Oke. Ada lagi yang mau dibahas? Kira-kira apa lagi? Kalau kurang bagi tambah, udah hatam semua ya. Klasifikasi juga sudah, ya kan? Itu dia. Nah, kalau pakai ini, pakai karakter. Masih ingat yang pakai karakter? Misalnya kalau dia baru harganya berapa, kalau dia lama harganya berapa, ini terlalu susah. Biasa tuh yang gampang-gampang kok. Ini kalau kelas 1 mana ya? Yang kelas 1 interis. Nah, misalnya kalau VLOOKUP kalian bisa ini ya, berdasarkan jenis kamar bisa juga ya. Ya tergantung tabelnya nanti. Oke, ada yang mau ditanyakan lagi? Kira-kira? Kalian tadi ini ada kan? Kalian hapus semuanya, jangan semuanya, itunya aja, pencariannya aja. Terus kalian isi ulang. Nah, contohnya kayak gini nih. Misal, nih dia kan berdasarkan ini. Nah, ini besar kecilnya diperhatikan ya. Kalau kejadiannya kayak gini, misalnya diskon. Kita cari diskon. Yang diskon ini, diskon. Nah, jika jenis pembayaran tunai, maka 15% dari total harga. Jika kredit, maka tidak dapat diskon. Nah, dia berarti kan berdasarkan ini, karakter kan? Kalau tadi kan angka, sekarang karakter. Nah, kalau kayak mana kalau karakter? Berarti sama dengan if, logical testnya adalah ini, ya. Logical testnya adalah H9 sama dengan, jangan lupa petik 2, oke? Tunai, ya. Oke, Pak. Tunai, maka hasilnya adalah 15% dikali total harga, ya. Jika tidak, maka dikali 0, ya. Karena jika kredit kan selain tunai hanya kredit, ya kan? Iya, Pak. Berarti tidak mendapat diskon, berarti makanya dikali 0. 0. Oke, lalu tekan enter. Nah, maka dia akan muncul. Kita tarik ke bawah. Lebih besar, Pak. Nah, kalau dia kredit, maka tidak dapat diskon. Oke. Nah, misalnya kejadiannya seperti ini. Yang dimunculkan itu, nanti soalnya misalnya ya, soalnya yang dimunculkan itu dia yang akan muncul, maka misalnya kalau tunai itu bonusnya 5%. Kalau kredit bonusnya, saya bikin di sebelahnya dulu.
Saya bikin tabel sini ya. Misal saja nanti ya. Kalau dia tunai itu dapat diskonnya 5% contohnya. Ya. Kalau kredit 10%. Nah, soalnya menginginkan yang akan tampil itu seperti ini. Kalau kredit dia 5%, kalau tunai dia 5%, kalau kredit dia 10%. Nah, dia akan soalnya disuruhnya seperti itu. Berarti rumusnya kayak mana? Berarti sama dengan if logical testnya adalah H9 sama dengan tunai, maka hasilnya langsung aja, berarti langsung berapa persen? 5% gitu. Oke, selain itu berarti 10%. Ya, kayak gitu aja ya. Nah, berarti yang tampil ini. Nah, berarti yang tunai 5%, yang kredit dia 10%. Ya, kayak mana kalau ada nunggak satu lagi misalnya. Nunggak. Sekarang nunggaknya masih 10% karena hanya ada 2. Berarti tinggal ditambah satu if lagi ya, kita tambah. Copy, paste. Ini berarti kredit saja yang gampang. Kredit 10% ya. Yang nunggak 10%. Oke. Kita tarik ke bawah. Tuh, berubah dari 1%. Oke? Paham? Paham semua ya? Ada lagi yang mau ditanya? Bikin tryout, Pak. Hah? Bikin tryout lagi. Bikin tryout lagi? Tryoutnya adalah, ada kan data ini semua kan? Nah, Ada, Pak. ini kalian hapus semua, kalian bersihkan semua. Tuh, kalian bersihkan semua yang disuruh cari-cari ini. Nah, kalian kerjakan. Tuh, kalian hapus semua. Yang ada rumusnya kalian hapus semua, kalian kerjakan. Tuh. Yang tidak tahu boleh tanya ke saya. Oke? Yang mau belajar aja, yang nggak mau nggak apa-apa. Wah, tidak siap tidak. Yang mau saja, yang tidak mau nggak apa-apa. Oke? Oke, ada yang mau ditanya lagi? Enggak ya? Udah bisa semua ya? Insyaallah. Meet ini Cukup lah, Pak. Cukup ya? Ya, cukup. Pokoknya kalian fokus saja dulu di ujian labor ini. Ya. Tapi jangan bawa stres, soalnya gampang-gampang. Yang penting kalian bisa ngerjakan, bisa semua. Oke, yang penting tenang aja kalian ngerjakannya. Ya, kerjakan yang bisa dulu. Nah, misalnya nanti ada lagi nih. Misalnya ini kan kalau ke kanan-kanan ini kan dia pasti selalu berhubungan. Ya kan? Pasti selalu berhubungan. Ya kan? Di soal itu sebenarnya sudah ada semua hasilnya. Tapi kan kalian disuruh mencari yang pakai rumus. Ya kan? Misalnya nanti waktu sudah mepet tapi kalian belum mengerjakan dan kalian hanya bisa mengerjakan yang paling ujung misalnya, tagihan. Ya kan? Yang tagihan. Ya. Tagihan ini kan hasilnya dari ini ya, biaya total ditambah pajak. Ya kan? Kalian lupa nih cari bicara biaya total sama pajak, lupa caranya kayak mana. Nah, ini kalian ketik manual aja. Oh. Biar hasil Kalian kajian ketik gitu, Pak. manualnya aja untuk mendapatkan tagihan. Ya, itu caranya. Tapi nanti di 2 ini kalian tidak dapat nilai. Yang dapat nilai yang hanya berumus.
Itu dia. Misalnya kalian yang VLOOKUP, lupa bener-bener lupa VLOOKUP. Ini yang VLOOKUP, cara VLOOKUP nih kayak mana caranya, rumusnya lupa. Kalian ketik aja biasa. Kalau memang lupa. Dia kan akan berhubungan sama yang lain-lainnya. Contohnya gitu. Oke? Ya, Pak. Karena di setiap kolom ini ada nilainya masing-masing. Ya, misalnya tagihan ini 5, pajak ini 5, VLOOKUP ini 20 nilainya. Nanti kalian bisa ngitung sendiri tuh. Mana saja yang bisa kalian kerjakan, nilainya langsung ada di bawah. Oke. Itu dia. Dan dibuat semua tabel karena itu ada nilainya. Oke, ada pertanyaan? Cukup, Pak. Cukup ya? Cukup semua, ada pertanyaan kali ini? Ya, Bang. Ya, Cukup, Pak. cukup sampai di sini ya. Mudah-mudahan ujian labornya lulus semua. Saya harap sih lulus semua. Saya harap sih Amin. pasti lulus semua karena gampang-gampang soalnya. Dan Amin. sudah kita pelajari pastinya. Iya, Pak. Ya. Dan yang di sini bisa ikut ujian labor semua kan? Katanya ada yang pending. Salah. Ya. Dan yang hari Selasa di labor 27 siap-siap ketemu saya. Jam berapa tuh, Pak? Tadi jam 8. Saya jam pagi sama siang ngawas dua-duanya. Mantap, Pak. Dan pertemuan kita ini jangan sampai tahu siapa-siapa. Baik, Pak. Oke ya, sepakat semua ya. Nanti akan saya share juga di grup. Siap, Karena Pak. ini sebenarnya nggak boleh karena kalian juga sudah ujian juga. Dan di kelas-kelas lain nggak ada yang kayak gini. Yang sudah kursus ya sudah gitu. Oke? Oke. Saya pinginnya sih Oke, Pak. kalian lulus semua di kelas saya ini. Amin. Ya Allah. Ya, fokus saja. Urusan sidang nanti saja kalian pikirin. Yang penting lulus saja gini. Gitu ya. Karena kalau kalian ini nggak lulus, nggak bisa juga ikut sidang kan. Benar. Iya, Pak. Oke, yang tenang ngerjainnya, fokus saja, pelan-pelan. Yang penting selesai. Oke, nampaknya sudah ada yang nelpon. Hari ini cukup sampai di sini. Kalau masih ada yang bingung, boleh kalian coba-coba, boleh kalian tanya ke saya. Boleh tanya di grup juga boleh. Oke? Ya, Pak. Oke. Oke. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Sore, Pak.